Hai, mulai teman-teman atau mau makan pagi dulu? Oke, sedekah itu terang-terangan dan sembunyi-sembunyi boleh. Sahabat pernah melakukan. Contoh, aku cuekin komentar bentar ya. Siap Mbak Eli, ya Mbak Danis, Mbak Yens. Contoh, waktu Rasulullah melakukan perang Tabuk dari Madinah ke Tabuk, ya, itu Rasulullah meminta sumbangan. Siapa di antara kalian yang bisa nyumbang? Lalu Umar bin Khattab memberikan sumbangannya. Lalu Utsman bin Affan bilang, berapa lu sedekahnya? Lalu Umar bin Khattab menyebutkan angkanya. Kemudian waktu itu Utsman bin Affan gak mau kalah. Dia bilang, oke, aku nyumbang 4.000 dirham. Setelah itu 4.000 dirham. Nah setelah itu Rasulullah bilang, ayo siapa lagi nih yang mau sedekah nih? Lalu Utsman bin Affan pulang ke rumahnya, dia ambil 600 ekor kuda untuk dia sumbangkan sebagai senjata berperang di perang Tabuk. Lalu sahabat Rasulullah ngomong lagi nih, siapa lagi nih yang mau sedekah? Masih kurang rupanya. Maka Utsman bin Affan menggenapkan dengan ratusan ekor unta perangnya. Itu Masya Allah. Lengkap dengan baju untanya, lengkap dengan alat perangnya. Siapa lagi nih yang mau sedekah? Utsman bin Affan mengambil 700 wasak kurma. Satu wasak kurma itu 10 kilo kali 700 berarti 7.000 kilo kali 200.000 aja harga kurma sekarang misalnya ya. Itu 1,4 miliar rupiah sedekahnya Utsman bin Affan. Jadi terang-terangan tuh teman-teman. Tapi ada beberapa sahabat yang sedekahnya itu diam-diam. Nah pertanyaannya boleh nggak terang-terangan? Terang-terangan boleh selagi tujuannya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengajak orang berbuat baik juga. Tapi kalau tujuannya sekedar untuk konten atau sekedar untuk flexing itu nggak bisa. Dan tidak ada sedikit pun satupun agama di dunia ini yang menghendaki adanya ria. Jadi tergantung pada niatnya gitu ya. Tergantung pada niatnya. Kalau dia terang-terangan, jadi sama dengan aku nih. Ya nggak usah jauh-jauh lah orang, bicara aku aja. Misalnya gini, aku ini berdakwah. Apakah dakwahku ini adalah betul-betul untuk menggenggam dan menyampaikan agama Allah? Atau sekedar menunjukkan bahwa diriku pintar? Itu aja. Itu hanya Allah dan aku yang bisa menilainya loh. Maka aku berpikir ya, hati-hati nih aku dalam berdakwah nih, aku selalu muhasabah diri nih. Jangan sampai nih dakwahku bukan malah menunjukkan agama Allah yang sebenarnya, tetapi malah menunjukkan bahwa aku tuh hebat, aku tuh eksis. Itu nauzubillah. Itu ya enggak usah orang jauh. Sama dengan sedekah gitu juga ya. Sedekah itu juga sama ya. Sedekah terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh ya. Kapan saatnya terang-terangan, kapan saatnya sembunyi-sembunyi itu bisa. Nah, kadang-kadang kita boleh memotivasi orang, aku sedekah sembako segini, kamu beraninya berapa? Aku aja nggak kerja segini, kamu berapa? Oh enak aja lu, aku mau segini dong. Itu boleh memotivasi orang, oke? Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi semuanya kembali kepada niatnya masing-masing. Dan kita juga tidak bisa menilai niat orang. Karena hanya dia dan Allah yang tahu. Tujuan ini adalah menilai ke dalam diri kita. Apakah kita yang tahu? Apa antara kita dengan Allah? Itu aja. Siap Ibu Mbak Sunimah ya. Fokus kepada diri kita. Ya pamer itu nggak boleh. Kecuali untuk sesuatu hal. Nah pamer itu nggak boleh. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan kepameran itu. Nggak ada satu agama pun yang membenarkan itu. Nah perkara dia ingin memotivasi orang bisa kok tanpa memamerkan diri. Oke, bisa kok tanpa memamerkan diri kita tetap memotivasi orang. Oke, jadi sedekah terang-terangan gak masalah. Bahkan di masjid-masjid ada semacam, ayo siapa yang mau sedekah? Nah itu kan, gak ada masalah ya untuk memotivasi. Oke, minum kopi tidak membatalkan wudhu ya. Kalau umroh di foto tergantung juga. Kalau sekedar ingin menunjukkan, oh ini adalah Ka'bah, ini adalah ini, nggak jadi masalah. Tapi kalau sekedar untuk pamer, gue udah umroh lalu kapan, itu juga ada positifnya untuk memotivasi orang melakukan yang sama. Tapi kalau untuk pamer nggak bisa. Tapi ingat ya, bukan untuk nilai orang. Biarlah mereka urusan mereka mau pamer. Yang penting jaga diri kita, oke? Takutnya kita malah menghakimi orang lain juga nggak bagus. Ustazah, bagaimana cara melaksanakan sholat tahajud ketika bulan Ramadan? Lakukan aja habis taraweh. Kemudian teman-teman sholat witir, kemudian teman-teman tahajud tengah malam boleh. Yang penting teman-teman gak usah witir lagi. Oke, yang penting witir itu cuma 1 kali ya. Siap Mbak Yoyo, Mbak Ani ya. Pamer itu kayak apa Ustazah? Kayak makanan ringan gitu. Pamer itu menunjukkan apa yang kita punya. Ya, macam ujub ya, macam ria. Oke.
Ustazah, suami lebih utama sholat ke masjid atau imam istri di rumah? Dua-duanya bagus. Imam istri di rumah boleh, kemudian ke masjid juga boleh. Yang penting berjemaah ya. Tapi kalau sholat sunnah, laki-laki itu dianjurkan di rumah memimpin jemaah untuk istrinya. Kalau sholat wajib dia dianjurkan ke masjid ya. Oke, Iria kawanku sama tetanggaku juga ya. Sholat taubat untuk seluruh kesalahan atau untuk kesalahan tertentu bebas aja. Boleh untuk kesalahan tertentu, nanti kan sholat sunat taubat itu sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya. Salam kanan, salam kiri, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah gitu ya. Nah mohon ampun kepada Allah ini boleh untuk semua dosa atau boleh untuk dosa-dosa tertentu. Ya Allah saya masih suka buka aurat, ya Allah masih suka lalai dalam sholat ya. Itu teman-teman usahakan jangan ya. Usahakan jangan lakukan lagi maksudnya. Ustazah, tabarruj itu apa? Tabarruj itu berlebihan dalam berdandan sehingga lain dari orang lain ya. Lain dari orang lain itu tabarruj Mbak ya. Ustazah, di bulan puasa tiap hari Jumat boleh nggak ke makam? Nggak ada masalah. Tidak ada jadwal haram ziarah ya. Ustazah, fidyah bisa diserahkan langsung ke anak yatim? Bisa ya. Ustazah, kalau sholat isya berjamaah di rumah jam 11 malam nggak apa-apa, nggak masalah. Sholat isya jam 11 malam atau jam 10 malam nggak ada masalah. Misalnya suaminya baru pulang, pengen nunggu suami dulu nggak apa-apa. Oke, surat Yasin, Muluk dan Al-Waqiah dibaca setiap hari boleh. Tapi baca juga ayat lain. Jadi gini, kan ada jadwal-jadwal ayat tertentu yang bagus. Misalnya Al-Kahfi itu dianjurkan di hari Jumat, Al-Muluk dianjurkan di malam Jumat, itu lakukan. Tapi bacaan harian teman-teman bagusnya itu mengikuti bacaan Al-Quran. Ya, setiap hari bacanya sampai khatam. Tujuannya apa? Biar kita kenal dengan surat Ad-Dukhan, dengan surat Al-A'raf, ya, kita kenal dengan surat Ali Imran, ya, kita kenal dengan surat Az-Zuhruf, ya, supaya kita kenal dengan surat-surat lainnya itu. Karena kalau seandainya kita tidak mengenalnya, efek sampingnya nanti pas kita mau baca Al-Quran, kita jadi bingung. Oke? Ustazah, iya gitu ya. Nah, Ustazah, kalau witir habis taraweh, malam tahajud lagi boleh? Boleh aja, tapi jangan witir lagi. Ya, tapi jangan witir lagi. Boleh aja. Ustazah, surat Yasin dibacanya setiap hari apa? Ya, dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Ya. Ustazah, apa hukumnya berlimau menjelang puasa? Tidak ada sunnahnya, tapi boleh dilakukan ya. Oke, Ustazah, gimana triknya untuk tidak menanggapi teman yang datang ke rumah untuk menggosip? Cara yang pertama, kita boleh kok menolak kedatangannya, nggak jadi masalah ya. Kemudian yang kedua, kalau kedatangannya tidak bisa ditolak adalah alihkan pembicaraan. Wehehehe, nggak bisa juga alihkan pembicaraan, Zah. Aku gigi 2, dia gigi 3. Aku gigi 4, dia SIM-nya SIM B pula, gigi 6 gitu ya. Maka kalau nggak bisa dialihkan, maka teman-teman bantah gosipnya itu dengan menyebutkan orang yang dia gosipkan ya. Nah, jadi sebutkan kelebihannya orang yang dia gosipkan. Dia sombong kali loh. Enggak lah, kemarin dia baik kok, kayak gitu ya. Dan cara ini paling sering aku lakukan. Ketika ada orang yang menggibahi aku, bergibah dengan aku dan menggibahi orang lain, biasanya aku selalu bantah itu dengan menyebutkan kebaikan orang yang dia ceritakan itu, meskipun buruknya ada, cuman enggak aku bahas kayak gitu ya. Itu membuat otak kita lebih sehat. Bayangkan kalau setiap orang yang kita temui kita anggap baik, itu mental kita lebih sehat ya. Kan keburukan dia pun gak ngefek ke kita. Untuk apa pula kita ceritakan ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya ya, kalau mau jadi orang baik ya nasihati, bukan menceritakan. Dan menasihati itu face to face, tidak boleh di depan umum. Imam Syafi'i pernah berkata, jika ada orang yang menasihatimu di hadapan orang banyak, berarti dia telah menghinamu. Dan jika ada orang yang menasihatimu dengan sembunyi-sembunyi, maka dia sedang menasihatimu ya. Jadi orang-orang yang menasihati orang di hadapan umum itu muruah kehormatan dan maruahnya jatuh ya di hadapan orang yang beriman. Nah gitu ya. Ustazah, iya, uang yang dikasih sama kita terus kita minta lagi haram. Tidak boleh meminta kembali harta yang telah kita hibahkan atau uang yang telah kita berikan. Oke. Zah, suami nggak diganggu tapi suka marah, nggak saya bangunin karena kesal. Maksudnya gimana? Gimana maksudnya, Mbak?
Ustazah, bagaimana corat witir langsung 3 rakaat? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Sholat witir langsung 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi sholat witir kalau 3 rakaat Mbak Lola tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi dia langsung tahiyat akhir aja. Dan rakaat 1, 2, dan 3 itu adalah baca ayat pendek ya, 1, 2, dan 3. Sebenarnya rakaat 1, 2-nya dianjurkan ad-duha dan al-a'la. Rakaat ketiganya al-ikhlas, al-falak, an-nas. Tapi bebas ajalah. Setidaknya di rakaat ketiga teman-teman bisa baca al-ikhlas, al-falak, an-nas. Rawatib nggak bisa berjamaah ya, sholat rawatib nggak bisa berjamaah ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan 1 tahun boleh nggak? Boleh, tapi aku nggak nyaranin. Pertama, uangnya itu banyak. Nanti ujung-ujungnya pas dibuka celengannya bagus, beli handphone aku lagi untuk lihat live. Ujung-ujungnya nggak jadi sedekah. Yang kedua, kalau seandainya dikumpulkan 1 tahun, apa efeknya? Kita nggak terbiasa memberi. Memberi ini diusahakan guys. Liyadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi ini dilatih guys. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kalau memberi itu gampang, semua orang kaya dermawan. Memberi ini dilatih. Ya, makanya uang tuh letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau uangnya letaknya di hati, uang keluar hati sakit. Ya kan? Kalau letaknya di tangan, uang keluar hati aman-aman aja gitu kan. Ini harus dibiasakan nih memberi nih. Latih dulu 2.000, 2.000, 2.000, 5.000, latih nih ya. Dan kemudian yang ketiga, kita nggak tahu umur, takutnya malah nggak jadi sedekah, udah meninggal duluan kalau 1 tahun. Oke, iya Ustazah, iya apa tuh? Saya umroh Mekah 2 tahun yang lalu lewat laki-laki tersentuh tangan, khusus di Mekah Madinah nggak batal ya. Oke ya. Ustazah, cara mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan gimana? Jangan pengen-pengen banyak, itu cara bersyukur. Sebentar ya, aku jawab dulu, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Cara mensyukuri nikmat yang Allah beri gimana? Jangan ingat yang gak ada, nikmati apa yang ada. Contoh, teman-teman berapa banyak baju di rumah? Sekarang semuanya bayangkan, berapa lemari baju di rumah? Baju lemari ada 3 kotak atau 3 pintu di rumah. Semuanya penuh, teman-teman ya. Semuanya penuh. Oke, pas kita mau make, apa kata kita? Gak bagus yang ini, letak lagi. Pas make, ini pinggangnya gak enak, aku gak nyaman, letak lagi. Pas mau make, ini gak nyaman, letak lagi. Ujung-ujungnya baju yang banyak tadi kita gak bisa nikmatin. Dalam otak kita, aku gak ada baju. Diajak sama suaminya, ayolah pergi, gak ada baju bang. Padahal bajunya banyak. Itu tanda gak bersyukur. Bayangkan, gak usah bicara dosa dulu deh. Bahwa ketika kita gak bersyukur, hidup kita gak tenang. Semua baju yang kita pakai kita gak pede. Semua tas yang kita punya jelek di mata kita. Padahal tadi kita yang beli. Gitu ya. Nah ini, ya dia selalu ingat apa yang gak ada dan lupa menikmati apa yang ada. Gitu ya. Ini penting nih teman-teman ya. Kita mau makan nih, makan sate. Ini kalau ada kerupuknya pasti mantep nih. Kerupuknya nggak ada, tapi satenya nggak bisa dinikmati gitu. Tasnya banyak ya. Ada saya punya teman, tasnya itu 80 biji, 100 buah ya, dan dia ingin hijrah. Cerita ke aku, emang berapa jumlah tasnya? 100, coba bayangkan. Jadi sampai ke atas genteng itu tasnya 100. Tapi pas dia mau pakai, memang dia tidak bisa nikmati itu semuanya. Gitu ya. Jadi cara bersyukur, coba nikmati apa yang ada. Jangan selalu tanya apa yang gak ada. Kita boleh beli baru, tapi jangan lupa nikmati apa yang ada. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Kemarin aku nyari sendal. Ya, kemarin aku nyari sendal. Bukan nyari sendal sih, aku pengen beli makan gitu ya. Aku pengen makan, terus aku ketemu sendal unik, bagus, limited gitu ya. Terus aku mau beli gitu. Aku mikir teman-teman, ini kepake nggak sih ya? Kepake nggak ya? Kepake nggak ya? Kayak gitu ya. Nah, akhirnya apa yang aku lakukan? Aku berpikirnya lama sampai akhirnya aku pastikan aku make. Kalau nggak kepake nggak usah beli gitu ya. Bukan uangnya nggak ada, uangnya ada. Cuma kalau nggak kepake itu nggak bisa, nggak boleh. Syariat mengatur semuanya. Oke. Ustazah, gimana cara menanggapi mertua yang pilih kasih sama menantu? Nggak apa-apa, kita dipilih kasihkan tuh nggak apa-apa teman-teman, nggak ada masalah. Ingat, kita nggak bisa mengontrol pandangan orang lain tentang kita hanya bisa mengontrol sikap kita. Dipilih kasihkan tuh nggak apa-apa
Emang kalau dia sayang banget sama kita, efeknya apa sama diri kita? Nggak apa-apa. Saya khawatir itu cuma perasaan kita aja. Fokus dengan hal yang lebih penting ya. Untuk melakukan tugas yang baik sebagai istri, sebagai anak. Apapun respon mertua saat kita udah berbuat baik, nggak usah difikirkan ya teman-teman ya. Sama kayak aku melakukan dakwah. Apapun respon teman-teman semua, bukan wilayah aku. Ya, yang penting adalah kita melakukan tanggung jawab kita ya. Nggak usah banyak pikir teman-teman, nanti nggak jadi awet muda loh ya. Jadi aman aja ya, kita tidak bisa mengontrol. Dia suka, dia nggak suka, itu pilihan dia. Dia senang, dia nggak senang, dia berhak kok ya. Yang penting kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, aman ya teman-teman ya. Nggak bisa ya. Aku nggak terganggu dengan siapapun yang membenci aku. Aku alhamdulillah udah dari zaman aku muda dulu ya. Kalau ada yang nggak seneng, sama sekali nggak merasa terganggu, karena kita berusaha menggantungkan kebahagiaan bukan karena apa kata orang, tapi dalam diri kita. Oke? Fokus kepada orang-orang yang mencintai, yang menyukai, nggak usah fokus kepada orang-orang yang membenci, ya kan? Nggak semua orang juga harus suka kan sama kita, karena nggak semua mereka juga penting kan bagi kita, iya kan? Oke, sedekah subuh dibelikan makanan kucing boleh mbak, nggak jadi masalah, iya kan? Nah, aman aja, iya. Ustazah, kalau kita ngaji belum hatam, ya oke. Aduh. Apakah masuk bulan Ramadan kita lanjut atau kita berhenti? Saran aku, teman-teman ulang dari awal. Saran aku sih teman-teman punya misi yang sama, kita khatamkan Quran dalam Ramadan. Setuju nggak tuh? Kira-kira tuh. Kalau setuju klik setuju ya. Kita khatamkan Quran sama-sama selama Ramadan. Baca 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar maghrib nggak usah baca. Nanti habis taraweh 4 lembar, ya kan? Malam kan santai kan? Atau tengah malam 4 lembar. Berarti sehari itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Mantap guys. Ya Allah karim ya. Ulang dari awal. Nanti di bulan Syawal lanjutkan lagi bacaan yang tadi ketinggalan. Oke? Biar terukur dia gitu. Tapi nggak harus ya teman-teman ya. Setuju ya? Nah itulah. Niat aja dulu ya kan. Persoalan nanti siangnya badminton, sorenya menonton, subuhnya maraton tuh nanti lah ya kan. Tapi niat aja dulu untuk bisa khatam Quran selama Ramadan. Kan satu kebaikan yang tidak jadi kita lakukan tetap dapat pahala satu kebaikan. Masya Allah. Ustazah kalau sedekah subuh oke, niatnya untuk kasih ke orang yatim boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bagaimana mengkodo sholat yang kita bolong di masa lalu? Siap mbak, selawat Nabi ya. Kalau ingat bisa dikodo, kalau nggak ingat nggak bisa ya. Ustazah, iya ketika barang-barang saya sudah pada rusak, dosakah memohon rezeki untuk mengganti yang baru? Enggak jadi masalah. Boleh aja barang rusaknya dibuang, diganti dengan yang baru. Nah yang tidak boleh itu adalah, saya minta maaf, ada karakter orang yang punya barang baru, tapi yang dipakai itu yang lama terus, itu nggak boleh. Dia beli kuali, yang dipakai udah bengkok-bengkok, telinganya udah tanggal-tanggal, udah hitam-hitam, padahal kuali baru ada. Katanya nanti aja dipakai waktu Idul Fitri. Belum Idul Fitri, dianya udah meninggal. Panjang pula lagi umur kualinya dibanding umur dia. Nah itu yang nggak boleh ya. Lebih panjang pula lagi umur kualinya dibanding umur dia. Coba tuh ya, itu nggak boleh. Kalau beli dipakai ya. Ustazah, iya aku tuh gimana caranya kalau sholat tahajud 4 rakaat? Itu hari ini aku buatkan videonya. Tahajud kalau langsung 4 rakaat bisa. Sengaja saya Mbak Sari ya. Sholat tahajud 4 rakaat. Rada kesindir. Sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Oke, lalu kemudian rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi nggak pakai ayat pendek ya teman-teman ya. Nggak pakai tahiyat awal. Nah ayat pendek baca 1, 2, 3, dan 4 di rakaat-rakaatnya ya. Oke, jam 9 ya Mbak Jurma ini. Iya, suami nggak dibangunin.
nggak dibangunin subuh karena kesal, apakah saya berdosa? Dosa, dosa. Tetap harus bangunin sholat subuh. Ya, Ustazah, kalau tahajud tapi tidak tidur gimana? Tidur dulu baru tahajud. Itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama, bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Oke, Ustazah, saya pernah dengar kita taraweh pakai witir, terus kita tahajud nggak witir, boleh nggak Bu? Betul, boleh. Memang itu dia yang benar. Jadi gini, teman-teman, habis taraweh kan teman-teman witir tuh kan, pura-puranya. Habis taraweh kan pura-puranya teman-teman witir tuh. Tengah malam boleh tahajud, tapi nggak boleh witir lagi. Oke. Witir boleh dikerjakan habis isya, nggak jadi masalah ya. Oke, suamiku baru meninggal 15 hari. Bolehkah saya tarawih di masjid? Boleh, dalam masa idah ya. Yang nggak boleh itu adalah mbak deket-deket dengan laki-laki lain. Kalau sekedar mbak ibadah, mbak kerja PNS kerjakan, mbak jualan ya jualan. Yang penting mbak nggak boleh dekat dengan laki-laki lain ya. Sedekah subuh diwasilahkan untuk keluarga, boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Kalau baca surat Ar-Rahman hanya 8 ayat boleh nggak? Boleh, 1 ayat pun nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, cara taraweh di rumah. Cara taraweh di rumah ini udah sering aku sampaikan di banyak konten aku. Aku izin bagi yang sudah paham jelaskan 2 menit ya. Untuk teman-teman yang masih belum paham tentang cara sholat taraweh di rumah. Oke ya, izin 2 menit ya. Jadi begini guys. Taraweh itu bagi teman-teman yang punya bayi atau masih menyusui, atau teman-teman punya cucu, atau teman-teman punya macam apa ya namanya, punya suami sakit, kan teman-teman ujungnya sholatnya di rumah tarawehnya kan. Boleh aja taraweh itu 8 dan 20. Ya udahlah, nggak usah lah 20, misalnya kita belajar 8 dulu aja. Kok 20 aku rasa agak ragu aku nih dari wajah-wajahnya ya. 8 rakaat gitu ya. 8 rakaat berarti lakukan 2-2 aja. Ya, ini aku kasih yang paling gampang. Lakukan 2-2 aja. 2, 2, 2, 2. Ya, agak ragu aku Ibu Mi, ya kan. 2, 2, 2, 2. Kayak sholat subuh aja, niatnya aja yang beda. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, dah lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Nanti salam kanan salam kiri berdiri lagi tuh. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh, ayat pendeknya dibaca aja ya. Nah, 2, 2, 2, 2. Lakukan 4 kali. Oke, nanti teman-teman lanjut dengan witir, ya kan? Lanjut dengan witir. Witir itu kan bisa 3 rakaat. Nah, kalau 3 rakaat lebih gampang, potong aja jadi 2 dan 1, dipangkas aja. Nah, berarti 2 lagi nih. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, lanjut lagi 1. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, yang 1 ini usahakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Usahakan, kalau nggak apa-apa. Nah, antara 2, 2, 2, 2 ini, antara taraweh ini, apakah harus pakai Bilal, sholawat? Nggak harus. Langsung aja berdiri nggak apa-apa ya. 2, 2, 2, 2, taraweh 8. 2-nya lagi witir. Kemudian salam kanan salam kiri, 1-nya lagi witir. Jadi witirnya 2 dan 1. Berarti ada 5 kali 2. Iya kan? Tambah 1. Nah, ayat pendeknya bebas aja sih. Nah, jadi gini. Kapan dia dilakukan? Boleh habis isya sampai terbentang sampai azan subuh. Kalau teman-teman punya anak bayi, tidurin anak dulu sholatnya jam 10 nggak apa-apa. Jam 12 nggak apa-apa. Jam 2 juga nggak apa-apa. Nah, persoalannya adalah kalau teman-teman habis isya tarawehnya di rumah, lalu kemudian teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh aja ya. Tapi jangan lagi witir ya. Witir cuman boleh 1 kali ya. Langsung 3 rakaat sekali salam bisa. Tapi cara tadi bagus. Cara tadi udah bagus ya. Nanti kalau mau 4-4-3 boleh juga. Tapi bagi yang ngerti aja ya, bagi yang ngerti. 4-4-3 boleh bagi yang ngerti ya. Karena 4-4-3 itu suka lupa rakaat pada tahap pertengahannya ya. Hanya saja kalau 4-4-3 semuanya tidak pakai tahiyat awal ya, tidak pakai tahiyat awal.
Oke, Ustazah, apakah boleh sholat witir 1 rakaat? Nggak ada masalah, boleh aja. Ya, Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan lalu dikasih mana tadi? Ustazah, mana? Sedekah subuh dikumpulkan, boleh nggak dibelikan makanan buat acara anak di sekolah? Boleh. Bisa nggak witir langsung 3 rakaat? Bisa. Oke lah, gini lah, biar teman-teman nggak bingung nih. Kalau 4-4-3 ya udah, sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat lillahi ta'ala. 4 rakaat, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek. Nah 4 yang kedua kayak gitu juga. Tapi untuk pemula dua-dua aja. Ya kayak sholat subuh lebih gampang ya. Ya. Ustazah, keutamaan sholat witir. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Pertama sholat witir, sholat duha, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Dan witir itu sunnah muakkad loh. Rasulullah pernah meninggalkan taraweh, tapi tidak meninggalkan witir. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud tapi tidak meninggalkan witir. Jadi witir jangan ditinggalkan ya. Ustazah, iya kalau punya utang puasa Ramadan harus dikodo sama maksudnya gimana? Witir 1 rakaat boleh ya. Oke. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dibelikan makanan untuk berbuka di masjid? Intinya adalah sedekah subuh itu bebas untuk apapun. Yang penting bukan untuk diri kita. Ngasih makan kucing, traktir makan kawan, bebas aja. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, baca Quran lewat HP boleh sih. Cuma aku nggak nyaranin. Karena rosam dan tulisan Quran yang ada di HP itu beda dengan di kertas. Saya sudah mengalami, aku udah 20 tahun ya. Udah ngajar tahsin udah bertahun-tahun ya. Itu lebih mudah ngajarin orang yang nggak bisa baca Quran sama sekali dibanding orang yang terbiasa baca Quran di handphone. Karena kalau dia terbiasa baca Quran di handphone, rosamnya itu beda, bentuknya itu beda, syak, fathahnya, dhammatainnya beda ya. Ustazah, sedekah subuhnya lupa, terus siangnya nggak apa-apa karena belum terbiasa aja. Oke, Ustazah, boleh nggak suka? Boleh nggak bila puasa batal malamnya taraweh? Ya boleh lah ya. Kalau aku nggak suka dengan sifat imam taraweh di rumah, sifat imam taraweh di rumah itu maksudnya gimana? Oke, gimana maksudnya? Ustazah, witir rakaat kedua pakai tahiyat awal nggak? Nggak. Tidak ada sholat sunnah yang pakai tahiyat awal. Ya, contoh sholat witir 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Aku paham. Sebelum aku masuk di TikTok, aku juga nggak tahu keadaannya gimana. Ternyata banyak jemaah nih yang sholat witirnya kayak sholat maghrib. Jadi dia pakai tahiyat awal. Kenyataannya enggak. Ya, kenyataannya enggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3-nya semuanya baca ayat pendek. Paham atau bingung? Sudah paham ya? Dan banyak jemaahku yang nganggap bahwa witir itu hanya sholat dalam Ramadan katanya. Padahal dia bisa dilakukan di luar Ramadan. Ya udah, yang lalu biarlah berlalu ya. Oke, oke, gitu ya. Oke, jadi rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal ya. Witir rakaat kedua tidak pakai tahiyat awal. Jadi kalau 3 rakaat terus aja. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga baru tahiyat akhir ya. Oke, kalau 3 rakaat 2 kali salam boleh, nggak jadi masalah. Gini aja deh, yang lebih baik itu 3 rakaat 2 kali salam aja biar nggak bingung udah guys. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan kiri, berdiri lagi, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah selesai kan? Nah udah lebih gampang gitu ya. Kita ini banyak-banyak kali ilmu, bingung pula kita mengerjakannya, ujung-ujungnya nggak terkerjakan. Makanya aku cari yang paling gampang ya. Oke. Dan yang gampang itu juga nggak menyalahi aturan syariat kok. Ustazah, iya apa tuh? Sebelum belajar dengan ustazah, saya pakai tahiyat awal sholat sunnahnya. Itu kan nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu, nggak ada masalah ya. Oke. Kalau yang udah benar, jangan teman-teman bikin bingung lagi. Kayak kemarin jamaahku ada yang dia udah sholat tahajudnya 2-2. Setelah dengar video aku dia buat 4 1 kali salam. Bingung dia. Kalau udah benar tuh udah. Gak usah lagi teman-teman. Toh juga 4 lah 4
rakaat 1 kali salam nggak lebih utama kok, 2 aja udah oke kok ya. Ustazah, oke gitu ya. Hutang puasa Ramadan yang tidak tahu jumlahnya. Kalau dulu banget nggak tahu jumlahnya nggak bisa diganti. Tapi kalau tahu ganti. Ustazah, iya puasa Ramadan setengah jam lagi mau buka ternyata mens. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu bahwa kita mens. Nanti tinggal dikodo aja ya. Oke, itu dulu. Sekarang udah ngerti. Masya Allah. Pintar anak mama. Ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video dan live-live terbaru dari aku. Ustazah, gimana cara mewudukkan pasien yang koma? Ini mungkin yang nanya perawat. Orang koma nggak wajib sholat, Mbak. Orang koma nggak wajib sholat. Jadi nggak usah dia sholat. Kan dia koma kan, artinya dia tidak mukallaf kan, akalnya sedang tidak hidup ya kan. Nah, jadi orang koma nggak wajib sholat ya, nggak usah ditayamumkan, nggak usah diwudukan, nggak usah suruh sholat ya. Oke, Ustazah, iya kalau sholat tahajud 4 rakaat sama, tidak pakai tahiyat awal. Tapi kalau bagusnya 2 aja. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, benarkah nangis membatalkan sholat? Masa iya? Kok aku pula yang nanya. Nangis tidak membatalkan sholat. Menurut kitab fikih Said Sabiq dijelaskan bahwa nangis, batuk, flu, kemudian berdahak, berdehem, sendawa, ya itu semua tidak membatalkan sholat. Ustazah, terima kasih ilmunya. Selama ini aku sholat witir pakai tahiyat awal. Oh iya, nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu, nggak ada masalah. Diangkat pena bagi orang yang tahu sampai dia yang nggak tahu sampai dia tahu. Aman, oke? Ustazah, iya, siap Mbak Cah ya. Kalau tidak mampu membayar fidyah, bolehkah kita membayar sesuai kemampuan kita? Nggak bisa. Toh fidyah bisa diangsur sampai Ramadan tahun depan ya. Ustazah, oke, mohon petunjuknya setelah sholat ba'diyah mau awabin boleh, nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat duha, surat apa yang dibaca? Suratnya bebas. Sebenarnya sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan asyams, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi nggak harus teman-teman, bebas aja ya. Kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat kan. Jadi 2 ya. Nah, berarti kan 6 kali salam. Tapi kalau mau, iya sama-sama, terima kasih juga ya. Tapi kalau teman-teman mau 2 rakaat aja dulu cukuplah untuk pemula ya. Ustazah, apakah ayat pendek itu ada urutannya? Bebas aja. Bebas aja teman-teman ya. Mau kuliah terus, kulhu terus, terserah. Nggak ada urutannya. Aman aja ya. Oke, gitu ya. Ustazah masih sholat tahu. Oke. Ustazah, bolehkah sholat tahajud hajat mendoakan mertua yang jahat sama kita? Boleh. Tapi doakan agar dia bertaubat, agar dia berubah. Jangan ya Allah, meninggallah dia cepat ya Allah. Bete kali aku sama dia. Jangan ya. Jangan doakan orang yang buruk-buruk. Doakan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jutinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kayak gitulah ya. Gitu ya teman-teman ya, boleh aja ya. Kalau Oke, ya Allah, meninggallah dia cepat ya Allah. Susah kali hidupku dengan adanya dia ya Allah. Nggak bisa ya. Ustazah, salat taubat yang benar gimana? Salat taubat itu kayak salat subuh aja. Ya, sengaja aku salat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku salat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah ya. Aku 2444 gak apa-apa. 2444 gak apa-apa asal tahu caranya ya. Nah, dia tidak pakai tahiyat awal. Ustazah, pernah dengar ada kata surah An-Nas harus di rakaat kedua? Tidak. Jadi memang ada yang aku dengar dari jamaah aku katanya harus berurutan gitu.
nggak boleh rakaat pertamanya baca Al-Imran, rakaat keduanya baca Al-Baqarah. Nggak ada aturan begitu ya teman-teman ya, nggak ada aturan begitu. Setiap nanya nggak pernah dijawab, maaf ya teman-teman, nggak kebaca sama aku. Oke, Ustazah kalau sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat saja boleh nggak? 2, 4, 8 ya. Saya sholat witir 1 rakaat baca ayat pendeknya langsung 3 surat, boleh ya. Ustazah kalau ibu hamil bayar fidyah, kalau udah fidyah ya dia fidyah aja ya. Oke gitu ya. Ustazah colong dikasih tahu cara tahajud ya biar semangat ya, karena aku suka bangun dekat azan subuh. Kalau udah bangun dekat azan subuh, tahajud ambil wudhu aja. Ibadah itu dipaksakan. Al iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun ya. Kadang naik kadang turun ya. Jadi kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Seluruh yang ada di live kali ini pernah males. Kita ini malas semua, karena itu tabi'i kita, tabiat kita. Tabiat manusia tuh suka dengan leyeh-leyeh yang enak-enak. Jadi paksakan Mbak dalam ibadah ya, dipaksakan. Persoalan nanti setelah itu kita tetap nyaman atau tidak itu nanti dulu, paksakan. Nggak ada ibadah yang konsisten tanpa dipaksakan ya. Dipaksakan ya. Ustazah, iya apa? Saya sering males, sama aku juga sering males kok, nggak ada masalah itu. Males itu kan cuman perasaan, semangat itu kan cuman perasaan. Yang penting kita tanggung jawab mengerjakan apapun kondisi perasaan kita, iya kan? Perasaan lagi baper tetap ibadah, perasaan lagi seneng tetap ibadah. Itu cuman perasaan aja, makanya nggak usah berharap untuk semangat lagi. Semangat itu nggak lama. Semangat itu berapa jam sih teman-teman? Semangat tuh palingan sehari aja, besok udah macam kerupuk ya kan. Makanya saya sering bilang jangan menyandarkan ibadah pada semangat. Semangat itu nggak ada teman-teman. Semangat itu cuma mainan-mainannya itulah ya kan. Dia cuman berlangsung sehari 2 hari, habis itu kita malas lagi kan. Maka jangan menyandarkan ibadah pada semangat, itu berbahaya. Dan kalau teman-teman kerja di perusahaan orang ya atau kerja sendiri, jangan mengandalkan sesuatu pada semangat. Lagi semangat on time, lagi nggak semangat molor, bahaya loh ya kan. Nah gitu ya. Kalau ditanya sama aku kapan sih aku semangat dalam hidup, kayaknya nggak ada deh aku semangat banget dalam hidup, nggak ada ya. Karena aku menyandarkan semuanya pada tanggung jawab, bukan semangat. Kapan sih semangat? Nggak ada. Apakah aku setiap mau live nih selalu bersemangat? Nggak juga. Cuman kita merasa harus melakukan saja, oke? Ustazah, kalau mau sholat taubat harus mandi seluruh anggota tubuh dulu apa gimana ya? Sholat taubat itu sunnah, mirip-mirip kayak sholat taubat. Sholat taubat itu, mandi taubat itu sunnah ya, dia tidak wajib ya. Saya sukanya duha 4 rakaat nggak jadi masalah ya. Saya sholat duhanya 4 rakaat nggak jadi masalah ya. Mbak Kirana maaf ya kalau nggak kebaca ya. Ustazah, madunya enak. Madunya enak. Ya, siap. Boleh teman-teman nanti pesan lagi madunya, COD aja. Nanti diminum, makan sahur dan berbuka ya. Ustazah, iya. Sedekah subuh harus diberikan setiap subuh, enggak. Dikumpulkan di waktu subuh, nanti diserahkan kapanpun boleh. Hanya dikumpulkan saja di waktu subuh di rumah. Ya, 2000, ya nanti boleh diserahkan kapanpun ya. Boleh diserahkan kapanpun, oke? Ustazah, sholat taubat hajat berapa kali? Sholat taubat hajat boleh berkali-kali ya, nggak jadi problem ya. Ustazah, kalau setiap berantem suami ngomong cerai dan ngusir, itu jatuh talak. Bilang sama suaminya. Ada namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang kalau kita bilang pergi kau dari sini, aku nggak mau lagi sama kamu ya, itu adalah bagian dari talak, tapi bisa rujuk dalam 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan dia rujuk, insya Allah itu nggak apa-apa ya. Saya berapa kali tanya nggak dibalas. Iya maaf ya teman-teman ya, karena nggak kebaca nih sama aku terlalu banyak, maafin ya. Ustazah, iya. Akhir bulan, apalah. Oke, afdolnya duha jam berapa? Akhir bulan dia lewat. Ke atas ada tulisannya. Sholat duha itu lebih baik di tengah-tengah jam 9 lah ya.
Ustazah, iya, Ustazah, bolehkah memakan daging kurban sendiri? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, talak kinayah. Jadi talak tuh ada dua. Pertama, aku talak kau, itu talak sorry, jelas. Yang kedua talak kinayah, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi sama engkau, you, me, and kita pisah aja, aku nggak mau lagi sama kamu, itu jatuh talak mbak, ya, itu jatuh talak kinayah. Nah nanti dalam 3 bulan dia boleh rujuk, seperti orang-orang yang bertengkar dan kembali lagi rujuk. Tapi kalau setelah 3 bulan dia harus nikah ulang. Kalau dia udah nikah ulang, dia boleh rujuk dengan suaminya, ya. Ustazah, iya, daging kurban nanti kita bahas ya. Ustazah, iya, sholat duha ketinggalan apa harus dikodok? Enggak, sholat duha itu sunnah ya. Baca Quran saat di HP saat haid masih ada ulama yang membolehkan ya. Oke, Ustazah, saya sudah sholat witir habis isya. Saya mau sholat tahajud, mengaji menjelang subuh. Enggak apa-apa. Asal jangan witir lagi. Jadi habis isya teman-teman habis taraweh witir, kemudian tahajud, kemudian jangan witir lagi. Dosa riba diampunkan gak ya? Insya Allah ya, kecuali dosa syirik. Innallah yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Insya Allah diampunkan. Bertaubat saja, keep moving ya. Ustazah, iya, apakah sholat zuhur, apakah boleh sholat duha 15 menit sebelum zuhur? Aku nggak nyaranin, takutnya matahari sudah di atas kepala kita, ya. 1 jam lah menjelang azan zuhur, ya. Witir boleh 1 rakaat, ya. Udah rujuk tapi talak kinayah lagi, itu talak 2. Jadi udah rujuk talak lagi, berarti talak 2. Talak 2 itu sama. Misalnya aku talak kau, terjadi talak 1. Dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Soal ibadah nggak ibadahnya dia itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita tetap berfidyah. Pahala kita tetap sama kok. Mau dia pernah nipu, mau dia pura-pura miskin, kalau kita sedekah sama dia, insya Allah sama kok. Ustazah, apa boleh kita fidyah? Oke, udah ya. Oke, Ustazah, gimana cara bacaannya? Iya, selamat pagi ya. Ustazah, mengganti puasa tapi pakai niat Senin dan Kamis karena aku tak tahu niat puasa. Oh, nggak bisa. Jadi kalau mau puasa niatnya kayak gini ya. Sengaja aku qada puasa wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Oke, siap Mbak Eli, iya Mbak Aulia, ya Mbak Tini, Mbak Titi, Oke, siap Mbak Bunda Mita, ya Mbak Yulia Prah. Oke, Ustazah, bagaimana bacaan sholat saat kita menjadi makmum ya? Oke, siap Mbak Ella, terima kasih ya. Siap Mbak Ratna, Mbak Surik. Kalau imam baca iftitah, kita baca iftitah. Kalau imam baca Al-Fatihah, kita diem. Kalau imam baca ayat pendek, kita baca Al-Fatihah. Kalau imam udah selesai ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah, kita ruku ikut imam. Kalau imam belum selesai ayat pendek, kita udah selesai Al-Fatihah, kita dengar diam. Oke? Ustazah, biar nggak gampang emosi gimana? Jangan semua masukkan ke dalam pikiran kita Mbak. Jadi siap Mbak Indrayani ya. Jadi jangan semua masukkan ke dalam pikiran kita ya. Jadi mau dia itu dalam kondisi hal-hal yang menyakiti kita itu di luar kondisi kita. Ya, biar nggak gampang emosi, teman-teman coba jangan masukkan dan pikirkan semua hal ya. Ada hal-hal yang pantas kita pikirkan, ada hal-hal yang layak untuk kita abaikan ya. Ustazah, apa boleh sedekah subuh buat pengamen? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, bolehkah besok Kamis puasa sunnah? Sepertinya masih boleh, karena sepertinya puasa itu Sabtu. Nah, kalau puasanya Sabtu, yang nggak boleh puasanya adalah hari Jumat ya. Ustazah, iya apa? Boleh nggak nolong orang uangnya dapat pinjam? Jangan dipaksain. Karena sedekah itu lebih kecil pahalanya dibanding dosa tidak membayar hutang ya. Jadi kalau bisa teman-teman jangan berhutang untuk nolong orang. Jangan ya. Ustazah, yang mana Mbak Murni? Kalau mau sholat qobliyah subuh apakah harus menunggu azan selesai? Ya.
selesai azan dulu baru sholat qobliyah ya. Ustazah, puasa yang kemarin belum terbayar. Waduh, oke. Teman-teman, misalnya tahun ini ada puasa 8 hari, nggak puasa. Rupanya teman-teman hanya mengganti di tahun ini 4 hari. Oke. Teman-teman boleh ganti tahun depan, tapi kena denda ya. Dendanya denda fidyah. Memberi makan sebanyak 1,4 kg beras untuk fakir miskin. 1,4 kg beras. Boleh teman-teman uangkan, ya, boleh teman-teman uangkan. Ya, misalnya 25.000 kali 4, 100.000. Udah, teman-teman uangkan, kasih ke fakir miskin kena denda. Ustazah, pakai nail art apakah itu boleh sholat? Boleh, tapi sebelum teman-teman wudhu harus dihapus. Atau kutek itu boleh, tapi sebelum wudhu harus dihapus ya. Ustazah, cucu saya lahir di luar nikah, mau ke kampung malu, gimana? Pergi aja mbak, ya udah pergi aja, yang lalu biar berlalu ya. Allah maha pengampun kok ya, dan gak semua orang juga bakal mandang jelek. Orang itu gak suka sama kita, gak semuanya guys. Hanya segelintir orang yang gak suka sama kita, jadi jangan fokus ke mereka ya. Ustazah, iya, boleh nggak kita ngulang sholat dalam hal apa dulu? Kalau kita buang angin, buang air kecil, atau pengen buang air besar, ya teman-teman ulang sholatnya. Ulang sholatnya, kemudian ambil wudhunya lagi ya. Ustazah, seperti apa contoh sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Misalnya nih, teman-teman dari azan subuh sampai habis waktu subuh, ya kan? Itu akan ada jeda waktu. Nah, teman-teman kumpulkan di jam segitu uang di rumahnya. Ya, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 kumpulkan. Nah, setelah teman-teman kumpulkan, maka teman-teman boleh serahkan ke berhak yang menerimanya, ya. Nah, ke orang-orang yang berhak menerimanya. Boleh traktir makan kawan, fakir miskin, boleh orang kaya, ke orang tua, nggak ada masalah. Dan ketika bersedekah, usahakan baca doa sedekah. Doanya ini, yang biasanya sedekah nggak pakai doa, coba sekarang mulai berdoa ya. Nah ini doanya, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, gitu ya. Oke, gitu ya, Mbak Satrio, siap ya. Mbak Angloma, ditunggu ya Mbak Angloma ya. Oke, pesanannya. Ustazah, jika makmum baca tapi imamnya bacaan Al-Qur'annya nggak fasih gimana? Yang penting Al-Fatihahnya tepat. Ya, ayat pendeknya kalau dia pun kelupaan nggak ada masalah, nanti dia langsung ruku atau mengganti suratnya. Tapi syarat imam, usahakan orang yang terbaik bacaannya di daerah itu ya. Ustazah, apakah kalau mau ziarah harus keramas dulu? Tentu tidak. Tentu tidak ya teman-teman ya. Hanya disunahkan saja ya, wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu doakan dia ya, doakan ahli kubur itu. Boleh teman-teman zikir, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian doakan dia pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, itu bisa ya. Sedekah subuh boleh dikasih ke anak yatim, gak jadi masalah. Ustazah, bayar fidyah itu berapa? 1,4 kg beras per harinya. Atau teman-teman boleh digantikan dengan uang ya. Oke, Ustazah, cara ziarah. Oke, aku ulang, teman-teman lebih detail. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ya, oke. Jadi gini, pakai Sayyidina sholawat atau tidak? Bebas, Mbak. Boleh pakai, boleh tidak, ya. Contoh gini, teman-teman ambil wudhu, ini tutorial ziarah, gitu ya. Lalu teman-teman pakai pakaian yang tidak mencolok. Lalu kemudian pergi ke lingkungan kuburan, Mbak Virgo, ya, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, oke? Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Nah, lalu kemudian ambil air, siram kuburannya ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, baca sholawat. Lalu teman-teman boleh baca doa ziarah. Ada 3 doa ziarah yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, yang paling susah dulu ya, yaitu baca takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, gitu ya. Atau takbir ketiga,
takbir ketiga ya, takbir ketiga dan takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Nggak ngerti aku, hum saja. Ya udah, pakai ayat pendek aja, baca surat-surat pendek, ayat-ayat pendek, lalu doakan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Itu bisa, oke? Ustazah, jika umroh di tanah suci boleh banyak kali nggak? Boleh ya. Zakat fitrah dikasih ke saudara kandung, yang penting dia miskin. Ustazah, iya, kita mau bayar fidyah utang puasa tapi pakai uang suami, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau bisa kita kirim yasin untuk orang tua dan saudara yang telah murtad, nggak bisa. Kalau untuk orang non muslim, kita cuma boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, dia milik Allah dan kembali kepada Allah. Sampai di situ saja. Tidak boleh mendoakan agar dia lapang kuburannya, ringan siksanya. Ya, itu nggak boleh mendoakan itu. Siang Mbak Sundus, Mbak Cecan, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 113 sampai 116. Ustazah, iya, boleh nggak saya sholat motivasinya agar Allah mengabulkan doa saya? Boleh, sholat taubat, hajat, witir ya, motivasinya biar Allah ampunkan atau Allah terima doa kita, nggak jadi masalah. Siap Mbak Bunda, Mbak Alia. Ustazah, apakah wudhu batal dengan suami ketika bersentuhan? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Ustazah, sholat witir berapa rakaat? Bisa 1, bisa 3, bisa 11 rakaat ya. Ustazah, bolehkah kirim Al-Fatihah untuk almarhum yang telah murtad? Nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau ada orang yang meninggal dalam keadaan non-muslim, itu hanya boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia telah kembali kepada Allah. Udah, itu aja. Nggak bisa teman-teman dengan cara mendoakan dia agar diterima amalnya, itu nggak bisa. Oke. Jadi cukup dengan ada orang meninggal nih, dia non muslim, cukup dengan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Ustazah, bolehkah sholat duduk saat sakit kaki? Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Oke. Ustazah, kalau lagi haid apa boleh menyentuh Quran? Quran yang full 30 juz mutlak tidak boleh disentuh. Kalau mau baca tanpa menyentuh atau yang ada terjemahan, walaupun ada yang mengharamkan, lebih aman baca Quran dari handphone saja ya. Ustazah, kalau saya belum bayar hutang tahun ini udah mentok puasa, gimana? Ya udah, bisa bayar tahun depan tapi kena denda fidyah. Misalnya teman-teman gak puasa 8 hari, gantinya baru 5 hari, berarti ada hutang 3 hari. Hutang 3 hari itu bisa diganti di tahun depan. Tapi teman-teman kena fidyah, memberi makan sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Berarti 25.000 kali 3 denda 75.000. Itu aja kok ya. Tapi usahakan ke depan ganti puasa di waktunya ya. Ustazah, apa boleh mendoakan orang yang meninggal tiap bulan? Gak ada masalah. Hukum melewati orang yang sedang sholat berdosa. Jadi kalau teman-teman lewat di depan orang sholat, lewatlah di depan sejadahnya atau di depan tasnya. Itu boleh. Gimana kalau kita mau lewat, dia nggak ada tas? Maka kita ambil benda kita. Mungkin kita ambil HP kita, ditaruh kayak gitu ya. Lalu kita lewat di depannya. Jadi harus ada sutroh, harus ada pembatas. Baru kita boleh lewat di depan dia. Oke? Ustazah, ziarah kubur harus punya wudhu? Enggak, sunnah saja ya. Ustazah, iya, kalau puasa ganti pas hamil tapi udah lewat tahun, apa denda? Puasa ganti apa nih teman-teman? Puasa ganti karena apa? Ustazah, sebelum tidur berwudu, apakah tidur karena batal wudu dengan suami? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal bersentuhan wudu dengan suami. Tapi Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Ustazah, lebih afdol mana?
ziarah ke kubur atau mendoakan di rumah aja. Kalau bisa ziarah, pergilah sekali-sekali ya. Ustazah, apa boleh sedang haid boleh baca Quran Ustazah? Quran yang ada di handphone, atau kalau khawatir boleh berdoa, solawat, zikir, atau mengulang hafalan Al-Quran aja. Jauh lebih aman ya. Ustazah, kalau wudhu boleh dilap nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau ada hutang puasa 2 lagi belum dibayar, ini hari apa ya? Masih bisa ganti Mbak di hari Rabu dan Kamis. Kalau Jumat udah nggak boleh lagi ganti puasa ya. Bolehkah sedekah subuh dikasih ke orang tua? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, satu vidya itu 650 gram gandum. Itu kalau dihitung 1 mud Pak Nurdin. Jadi gini Pak Nurdin, ada ulama yang berpendapat 1 mud vidya. Ada Pak Nurdin yang beranggapan 2 mud. Itu perbedaan mazhab. Jadi aku biasanya menyampaikan 2 mud biar lebih aman. Tapi kalau Pak Nurdin pengennya 1 mud is okay. Nggak jadi masalah Pak ya. Ustazah, bolehkah solawat sambil tiduran? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi solawat boleh berbaring, solawat boleh baring, gak ada masalah. It's okay ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, Kamis masih boleh puasa nggak? Coba perhatikan bahwa sehari menjelang Ramadan itu haram berpuasa. Hari Syak. Kita nggak tahu nih Ramadannya kapan. Lebih kurang kayaknya Sabtu ya. Kalau Sabtu teman-teman kita puasa Ramadan, hari Jumat teman-teman udah nggak boleh puasa. Kamisnya masih boleh. Ya, coba dicek nanti, kita dengar dulu dari pemerintah kapan kita itu puasa sebenarnya. Oke. Ustazah, berapakah wajib zakat emas? Kalau emas teman-teman sudah senilai dengan 85 gram emas, keluarkan 2,5%. Ya, kalau teman-teman emasnya nggak sampai 85 gram, nah teman-teman jangan zakatkan dulu. Ya, 85 gram misalnya nih teman-teman punya 100 gram. 1 gramnya berarti 200, misalnya pura-puranya nih 2 juta. Kali 100 gram berarti 2 juta. Bagi 2,5%, berarti 5 juta zakatnya. Boleh teman-teman kasih ke fakir atau ke miskin ya. Ustazah punya rumah, punya Al-Quran yang sudah rusak dibakar untuk menghilangkannya dari kehinaan, gak apa-apa ya. Sedekah subuh dikasihkan ke anak sendiri gak jadi masalah ya. Ustazah pengen ngaji tapi gak bisa baca Quran, bisa belajar ya, bisa belajar. Jadi gini, yang tak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Jadi yang gak bisa baca Quran berdosa sampai dia belajar ingin bisa. Setelah dia pandai baca Quran, maka baca Quran itu hukumnya sunnah. Aku ulang, yang tak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Yang udah bisa baca Quran, membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Jadi belajar, boleh undang ustadz ke rumah, boleh belajar pakai Quran Latin. Ya, Ustazah, iya apa? Zakat mal ke tukang sampah atau obek kantor bisa selagi dia fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Siap Pak Nurdin ya. Ustazah, besok Kamis masih bisa puasa nggak? Aku nanya dulu teman-teman, puasa itu hari apa sih? Hari Sabtu kan ya, lebih kurang ya. Kalau puasa itu hari Sabtu, Jumat tidak boleh puasa, Kamis masih bisa. Kita lihat nanti keputusan pemerintah yang benar ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh kita berikan ke anak yang sedang belajar, boleh? Iya. Kalau sering keputihan gimana sholatnya? Kalau teman-teman sering keputihan, maka harus cebok setiap habis sholat. Setiap mau wudu. Oh, kalau puasa Sabtu, Kamis masih bisa puasa. Nah, itu kami Jumat puasa. Ada yang Jumat soalnya guys. Ada yang Jumat itu puasa soalnya. Kalau ada yang Jumat nggak usah lah puasa Kamis lagi ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nanti aku pastikan dulu, baru aku share videonya. Ya. Oke, kalau ada yang Jumat puasa, kita nggak usah puasa Kamis ya, untuk lebih hati-hati. Gitulah. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Tadi aku mau jelasin apa ya? Keputihan ya. Kalau teman-teman keputihan, itu usahakan cebok setiap ngambil wudu. Maaf, kalau celananya udah terkena, celananya itu nggak usah dipakai lagi ya. Nanti teman-teman boleh
teman-teman boleh sholat seperti biasa. Zakat emas apakah tiap tahun? Tergantung. Kalau emasnya batangan setiap tahun, selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya perhiasan, sekali aja seumur hidup ya, sekali aja seumur hidup ya. Pokoknya kalau emas teman-teman udah di atas 85 gram, keluarkan zakat. Emas asli, bukan emas Jawa ya. Karena emas Jawa semuanya rata-rata nanti 85 85 kilo ya, bukan 85 gram. Ustazah, iya, zakat nggak boleh untuk orang tua, Mbak. Zakat nggak boleh untuk orang tua ya. Zakat itu ke orang yang bukan tanggung jawab kita. Ke anak yatim aja nggak boleh zakat ya. Oke, jadi ke anak yatim nggak boleh juga zakat ya. Oke, aku Mas Jawa. Oke, Ustazah, kalau kerja sehari-hari sambil sholawat apa harus wudhu dulu? Tidak wajib wudhu, sunnah wudhu aja. Ya, sholawat itu tidak wajib wudhu, hanya sunnah wudhu saja ya. Ustazah, saya puasa Senin Kamis, untuk Kamis besok boleh nggak puasa? Nah ini nih, saya dengar ada yang Jumat puasa. Kita NU Muhammadiyah kan suka beda-beda ya guys. Pokoknya sehari sebelum Ramadan nggak boleh puasa ya. Ustazah, iya, kalau stok dagangan yang sebelumnya udah dizakati, tahu-tahu masih tahun ini masih ada stok. Yang dizakatkan dalam zakat dagang itu bukan stoknya, tapi untungnya. Coba hitung untung per bulannya berapa. Kalau untung per bulannya di atas 7 juta, maka keluarkan zakatnya. Ya. Nah, untungnya ya, misalnya omsetnya 10 juta, 15 juta, untungnya 7 juta, keluarkan zakatnya. Ya, ke fakir boleh, ke miskin boleh ya. Ke fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke. Ustazah, iya, kalau sedekah subuh bisa dipakai kepepet nggak? Bisa, tapi dapat pahala niat aja. Kan udah berniat sedekah, terus nggak jadi. Maka teman-teman boleh dapat satu pahala kebaikan. Jadi kemana zakat? Nggak kemana-mana, dia di rumah aja. Oke, zakat itu ke fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Coba cari saudara-saudara, sepupu-sepupu yang miskin. Yang dia kerja tapi uangnya nggak cukup. Kasih aja zakat ke dia, nggak apa-apa. Ya, misalnya, oke, gitu ya. Dia zakat itu yang dekat dengan tiga kan ada dengan kita kan ada tiga. Pertama misalnya zakat penghasilan. Kalau penghasilannya udah di atas 7 juta, keluarkan zakat 2,5%. 10 juta berarti 2,5%-nya 250.000. Ya, kasih ke fakir miskin. Bukan stok barang yang dizakati, keuntungan yang dizakati ya. Kemudian selanjutnya kalau zakat emas harus 85 gram dulu baru bisa zakat ya. Kalau zakat tabungan harus setara 85 gram dulu baru bisa zakat ya. Ustazah, sedekah subuh bisa ditabung untuk pergi umroh. Umroh siapa? Umroh kita. Umroh kita. Umroh kita ya. Kalau umroh kita nggak bisa, itu nggak sedekah subuh namanya. Sedekah itu untuk kita. Ya, sedekah itu untuk kita. Sedekah itu bukan untuk kita. Jadi kalau teman-teman sedekah subuh untuk pergi umroh, itu bukan sedekah namanya. Tabungan umroh namanya. Oke. Yang saya tahu Muhammadiyah sudah mengumumkan satu puasa 1 Maret. Semoga nggak berbeda. Kalau 1 Maret hari Sabtu berarti Kamis masih bisa puasa. Oke, Ustazah, zakat fitrah kepada anak yatim nggak boleh. Pengumuman zakat nggak boleh ke anak yatim. Karena zakat itu, anak yatim itu tanggung jawab kita. Dia tidak boleh dizakati. Dia hanya boleh disedekahkan. Ya, nah gitu ya. Mbak Mama Rafka, tergantung kondisi kesehatan Mbak Mama Rafka ya. Oke, tergantung ya. Ustazah, saya hamil 4 bulan. Saya puasa nggak? Tergantung kondisi kesehatan Mbak. Kalau Mbak nggak puasa nanti bisa diqodho atau fidyah ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat apakah 2 rakaat? Gimana maksudnya? Zakat fitrah ke guru ngaji boleh. Guru ngaji itu fisabilillah ya. Ustazah, kalau sholat taraweh sendiri 8 rakaat 1 witir boleh? Boleh. 2, 1 witir ya. Ustazah, zakat fitrah dibayarkan ke janda. Kalau jandanya kaya nggak bisa. Masalahnya sekarang banyak janda kaya, ya kan? Tapi kalau jandanya miskin bisa. Jadi janda itu bukan karena jandanya kita zakati, tapi karena miskinnya atau karena dia fakir ya.
Oke, Ustazah, sholat batuk sampai kencing, batal nggak? Batal. Nanti teman-teman cebok lagi, buka celananya, ambil wudhu, celana tuh jangan dipakai lagi, ya. Ustazah, oke, ya. Saudara saya stroke perlu nggak saya kasih zakat ke dia? Dia miskin nggak? Dia fakir nggak? Ya, atau dia apa? Mu'alaf nggak? Ya, jadi kalau cuma dia stroke uangnya banyak, nggak bisa kita zakati. Zakat itu harus ke orang fakir atau miskin. Ya, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Itu beda kalau fidyah. Kalau fidyah bisa ke semua orang yang lemah. Bisa ke anak yatim, ke panti jompo, ke fakir, ke miskin, ke orang susah. Fidyah boleh ke anak yatim, zakat nggak boleh, oke? Ustazah, iya, Ustazah apa? Panggil. Saya kemarin baru kuret, apakah saya bisa ikut puasa nggak kalau darahnya sudah berhenti? Puasalah, kan udah sembuh, ya. Ustazah, kalau saya bertanya, kalau zakat uang 1 juta atau 3 juta belum wajib zakat. Yang wajib zakat kalau penghasilan minimalnya 7 juta, ya. Ustazah, kalau berulang-ulang kencing gimana tuh Zah? Nggak apa-apa, berulang-ulang juga wudunya. Toh setiap ambil wudu dapat pahala, ya. Jalani aja dulu, ya. Ustazah, salam itu cukup. Assalamualaikum warahmatullah, cukup, ya. Ustazah, iya, fidyah diberikan ke siapa? Kalau fidyah itu ke semuanya. Ke orang yang du'afa, ke orang yang lemah. Di antaranya adalah fakir, miskin, anak yatim, yang lemah. Ya, panti jompo, boleh. Pokoknya ke orang-orang yang lemah, gitu ya. Boleh, tapi kalau zakat nggak boleh ke anak yatim. Kalau fidyah boleh ke anak yatim, paham? Sedekah boleh ke anak yatim. Kalau fidyah nggak bisa ke anak yatim. Oke, terbalik. Fidyah bisa ke anak yatim, zakat nggak bisa ke anak yatim. Oke. Ustazah, oke, teman-teman follow dulu, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti zakat fitrah ini kita akan bahas lebih tuntas ketika udah deket-deket harinya, ya. Kita ulang-ulang lagi nanti. Ustazah, iya, kalau saya sholat taraweh sendiri di rumah bisa nggak? Bisa. Sholat taraweh sendiri di rumah bisa. Alasannya apa zakat nggak boleh ke anak yatim? Memang zakat itu di antara 8 asnaf yang berhak menerimanya nggak ada anak yatim di situ. Fakir, miskin, ibnu sabil, isfisabilillah, al-gharim, kemudian mu'allaf, ya, di antara 8 itu nggak ada anak yatim di situ yang berhak menerima zakat, ya. Ustazah, kalau 4,5 juta penghasilan belum wajib zakat, ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikasih ke si ibu. Ini dia. Kalau sedekah mah beda, guys. Kalau sedekah itu beda. Coba, sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah. Oke, aku ulang ya. Apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah, ya. Contoh, kalau yatimnya fakir miskin, kalau dia belum balik kasih ke emaknya yang miskin. Ya, kasih ke emaknya yang miskin. Nanti emak, kita kasih ke emaknya karena emaknya miskin gitu. Jadi fidyah tadi ya. Kok fidyah ya? Sedekah ya. Kalau sedekah itu bebas. Mau dikasih ke orang tua sendiri, ke anak kandung sendiri, gitu kalau sedekah itu bebas, ngasih makanan kucing, traktir makan kawan, sedekah subuh untuk uang maulidan, untuk uang masjid. Kalau sedekah mah bebas. Ke non muslim, ya, kemudian ke siapa lagi? Ke traktir makan kawan. Nah, oke, paham teman-teman ya. Kalau anak yatimnya miskin, kasih ke emaknya, ya, ke emaknya yang miskin. Ustazah, fakir miskin saya nggak bisa bayar zakat, saya gimana maksudnya? Oke, gitu ya, paham ya. Ustazah, sebentar ya. Boleh zakat ke orang tua, zakat apalagi ke orang tua nggak boleh, karena orang tua tanggung jawab kita ya. Nggak puasa karena asam lambung gimana? Bisa dikodok setelah itu. Tetapi kalau setiap puasa sakit asam lambung, setiap puasa GERD, setiap puasa sakit lagi, boleh fidyah. Oke? Gitu ya, sama-sama. Terima kasih ya. Oke, apalagi Ustazah, apalagi tadi? Oke. Sedekah subuh dikumpulin dikasih sebulan sekali nggak apa-apa. Wajib zakat penghasilan kalau penghasilannya udah 7 juta lebih kurang.
Oke. Jadi penghasilan si Mbak user, kalau penghasilan teman-teman tuh udah 7 juta, keluarkan zakatnya. Ustazah, sedekah subuh, kalau sedekah subuh dikasih ke siapapun bisa, ke anak yatim, siap Mbak Soleh, ke fakir miskin ya. Mau ke sedekah subuh bebas ya. Ustazah, iya, oke. Kalau saya suka ngasih ke anak yatim itu disebut sedekah ya. Ustazah, anakku kalau suaminya gajian, oke, dia kasih uang ke kota amal masjid, itu namanya sedekah. Tergantung dia apa niatnya. Misalnya nih, suaminya gajinya 20 juta. Iya kan? Lalu suaminya menitipkan zakat ke dia, iya kan? Berarti dalam 20 juta 2,5%-nya 500 ribu. Boleh aja dia ambil duit 500 ribu, dia pergi ke kota amal, tapi pastikan kota amalnya bacaan fakir miskin. Masukkan, cus, niatkan zakat. Bisa kok, ya. Ustazah, penghasilan 7 juta per bulan, wajib zakat, ya. Ustazah, kalau penghasilan 20 juta, keluarkanlah zakat. Keluarkan zakatnya. 20 juta itu 500 ribu. Ya 500 ribu. Oke, Ustazah, bayar fidyah ke orang tua nggak boleh ya. Ustazah, penghasilan habis buat bayar hutang. Hutang apa? Kalau hutangnya hutang motor, mobil, tupperware, cicilan rumah, berarti Mbak orang kaya. Cuma karena banyak keinginan jadi banyak hutang, berarti tetap keluarkan zakat ya. Teman-teman gak usah khawatir kalau zakat. Aku justru bila perlu pengen zakat dalam jumlah yang banyak. Ya, bahkan aku tuh doa kalau minta rezeki, Allah saya pengen rezeki zakat saya bulan depan sekian. Sehingga kalau zakatnya banyak, rezekinya lancar insya Allah ya. Ustazah, iya, fidyah ke orang-orang lemah Mbak Alia. Fidyah itu ke orang-orang lemah. Coba pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Teman-teman share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku pelan-pelan deh ya. Oke, ambil nafas, fokus. Cus. Nah, kalau zakat itu ada orang-orang yang berhak menerimanya. Misalnya dia fakir, orang yang tak bekerja. Misalnya dia miskin, orang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Misalnya dia mu'alaf, orang yang masuk Islam. Misalnya dia orang yang punya hutang karena kemiskinannya. Misalnya dia amil zakat. Nah ya, ini zakat. Dan tidak ada anak yatim di sini. Jadi anak yatim tidak boleh diberikan zakat. Termasuk zakat mal, zakat fitrah. Nah kecuali kalau anak yatimnya miskin, maknya yang kita kasih zakat. Kemudian sedekah. Kalau sedekah tuh bebas aja. Sedekah subuh kumpulkan di rumah 2.000, 2.000. Nah terserah aja. Mau dikasih ke orang tua, ke anak yatim, ke fakir miskin, ke orang kaya, traktir kawan yang kaya, kasih ke pejabat, ngasih makanan kucing, ya ngasih untuk acara maulutan, ya amplop untuk pesta, bebas, sedekah bebas. Pokoknya apapun yang kita keluarkan untuk orang lain atau makhluk lain, bebas ya. Nah tetapi beda dengan fidyah. Kalau fidyah pokoknya untuk orang-orang yang susah. Entah susahnya itu anak yatim, entah susahnya itu janda-janda, entah janda-janda tua, janda-janda muda, ya, entah dia orang yang susah, entah dia misalnya macam panti jompo, boleh ke anak yatim kalau fidyah, tapi harus orang yang lemah, boleh ke anak yatim, tapi kalau sedekah nggak harus orang lemah, teman-teman sedekah ke orang mapan pun sedekah juga namanya, oke? Ya. 20 gram belum wajib zakat. Wajib zakat itu kalau 85 gram. Oke. Ustazah, iya emang boleh orang kaya dikasih sedekah? Iya boleh. Ya kita traktir kawan kita dia punya uang, sedekah. Misalnya saya traktir teman, iya dia punya uang kan? Itu sedekah. Sedekah itu apapun yang menyenangkan hati orang lain. Ini aku lagi sedekah nih. Sedekah ilmu, iya kan? Nah, aku lagi senyum nih, sedekah senyum. Tapi tidaklah mungkin senyum terus gila pula kita kata orang kan. Sedekah, traktir makan kawan, traktir keluarga, sedekah itu bebas ya. Oke, gitu ya. Ustazah, yang mana Mbak Andi ya? Ustazah, niat fidyah itu, fidyah nggak perlu niat. Yang penting kita tahu itu uang fidyah, udah. Kita cuman ngomong sama dia aja, ya kan? Kita cuman ngomong sama dia aja. Nah ini ada uang fidyah, udah. Oke. Dah gitu ya. Oke, Ustazah, saat ini ekonomi lagi jatuh banget. Apakah bayar zakat? Zakat itu kalau orang yang nggak jatuh. Kalau dia nggak cukup duitnya untuk memenuhi, maaf ya izin ya, kalau orang itu nggak cukup uangnya untuk memenuhi
sehari-hari, ya berarti maaf izin dia orang miskin. Kalau miskin nggak wajib zakat kan? Oke, zakat mal ya. Oke. Ustazah, yang dikenakan zakat penghasilan itu suami aja atau dua-duanya? Macam masing-masing. Suaminya 10 juta, kena zakat 2,5%. Ya, atau istrinya 5 juta, berarti istrinya nggak kena zakat, ya. Gitu ya. Niat sedekah, coba dihafal. Niat sedekah, niat kalau ingin berbuat baik, ya. Kemudian niat kalau kita ingin traktir makan orang, ya. Niat kalau kita ngasih makan kucing, gitu ya. Nah, itu teman-teman niatnya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku, ya. Itu ya. Ustazah, penghasilan tiap bulan udah dipotong zakat. Udah, nggak usah keluarin zakat lagi. Iya, nggak usah keluarin zakat lagi. Iya. Oke, nggak Mbak Reni. Ustazah, zakat boleh ke mu'alaf. Tapi kalau dia mampu, zakatkan. Karena mu'alaf itu dizakatkan bukan karena miskinnya, tapi karena mu'alafnya. Ya. Tapi karena dia mu'alaf, maka kita berikan zakat ke dia. Boleh aja, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau zakat 2,5% diberikan ke orang tua. Orang tua nggak boleh kita berikan zakat, ya. Ustazah, kalau oke, gitu ya. Sama-sama, thank you ya. Ustazah, kalau emas sebagian milik anak yang nggak wajib zakat. Zakat tuh kan fardu ain. Dia harus uang kita. Dia harus uang kita pribadi, ya. Kalau udah cukup 85 gram, keluarkan zakatnya 2,5%. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layar, klik foto yang ada di atas itu. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, Ustazah, fidyah berapa per hari ya? 1,4 kg beras per harinya ya. 1,4 kg beras per harinya ya. Oke. Oke, 1,4 kg. Atau teman-teman boleh macam uangkan saja. Misalnya 30.000 gitu kan ya. Kali berapa hari teman-teman gak berpuasa. Oke, madu lutut boleh. Sekarang madu ada bundling ya. Yang sekarang ini madu ada bundling. Bundling beli 2 turun harga ya. Nah, tadi yang mau beli aku tahan, belinya yang bundling aja. Ustazah, adik saya nggak punya. Oke, sebentar ya, terbang dia. Ustazah, kalau ngajar senam di ruang tertutup khusus wanita nggak apa-apa. Yang penting pakai ini ya, pakai apa ya? Harus nutup paha ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau masih ada hutang gimana? Hutangnya hutang apa? Kalau hutang teman-teman, hutang mobil, kredit rumah, kredit Tupperware, tetap wajib zakat. Karena itu berarti orang kaya. Iya kan? Tapi kalau hutangnya hutang beras, hutang cabai, nggak kena zakat, berarti orang miskin. Misalnya aku punya uang 20 juta per bulan. Aku kredit mobil 5 juta, kredit rumah 5 juta, kredit Tupperware 5 juta, sisa 5 juta. Ya tetap kena zakat dalam 20 juta. Ya. Oke, paham ya? Karena kita nggak miskin, tapi kita yang memiskinkan diri kita dengan berhutang kemana-mana. Jadi tetap kita kena zakat. Ya, nggak apa-apa guys, zakat itu nggak ada masalah. Jumlahnya kecil kok. Dalam 20 juta itu cuma 500.000 aja. Ya kan? Dikit kan? Nah, dikit nggak? Dikit. Tapi setelah kita keluarkan zakat, uang kita bersih, rezeki kita naik. Madu akasia, GERD, asam lambungku sembuh. Alhamdulillah.